Pagi semuanya. Gimana kabar semuanya? Ya, sambil saya silaturahmi. Baik, kita mulai saja pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semua. Semoga dalam keadaan baik ya. Silakan jangan sebelum memulai pembelajaran untuk memimpin doa. Silakan. Iya. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita bersama-sama berdoa menuju pertemuan dan masing-masing. Berdoa dan hati dimulai. Sebelum memulai pembelajaran, saya mau absen terlebih dahulu ya. Ahmad Sahmul Maula. Apa ada teman ya? Dan Amilis Nadir. Davino Mulyana Miharja. Ada dicek ya kalau misalkan ada yang apa, mungkin dia sakit yang belum sempat kasih tahu ke kalian. Elsa Saudia, Ekrawati, Pak Fadila Setiani, Hikmah Mulia Ramadana, Julia, Jelita, Juhaini, Juwita, Keila Odenia, Koinunisa, Laila, Mas Mia, Melisa, Muhammad Iksan, apa juga Natasha Chandika, Naila, Nursifa, Rahila Nailani, ada ya, Eva Yunita, ada, Renita Wijaya, Rizka Hafita, saya Udin, Sipa Khairul Supana, ada, Siska Widiawati, ada, oh iya, Siska Widiawati, terus Siti Nuraini, iya, Siti Nur Khalifah, Siti Nur Laila, Siti Vega Al-Umaira, Sophia Yakni Fadila, kita Abu, alhamdulillah ya. Berarti ada 3 orang teman kita yang tanpa terakhir. Ya, mohon nanti di WhatsApp bisa ya untuk menanyakan kabarnya kenapa tidak masuk sekolah. Ya, gimana? Sehat semuanya? Sebelum memulai pembelajaran, coba cek lagi lingkungannya, apakah sudah bersih atau sudah nyaman belum? Belum. Coba dibersihkan dulu ya. Buku yang tidak berguna dimasukkan dalam kertas, ya. Disiapkan bukunya, mata pelajaran. Ya, sekarang ya.
Baik, sudah nyaman semua? Nah, berarti sudah siap lingkungan kita untuk memulai pembelajaran hari ini. Ya. Sebelum memulai pembelajaran, ya, supaya motivasi kalian lebih tinggi, mari kita simak video motivasi yang ada di depan kita. Sama tim kita hadapi tantangan besar. Sama tim juga kita menjadi Oke, hasil menyimak video apa makna yang tersirat dari video yang ditayangkan barusan? Pentingnya bekerja sama dan akan dalam tim. Ada lagi? Ya, dengan kerja sama tim kita bisa mencapai keberhasilan. Ya, jadi menginformasikan sekarang kita masuk ke materi kelangkaan, ya, kelangkaan. Nah, apa sih hubungannya kelangkaan sama kebutuhan materi kita yang sebelumnya? Ada yang tahu kebutuhan itu apa? Ya. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan saat mempertahankan hidup dan mencapai kesejahteraan. Kesejahteraan, ya. Nah, itu ya. Nanti alhamdulillah kemarin sudah paham semua tentang materi kebutuhan. Di sini sekarang kita masuk ke materi kelangkaan. Ya. Kelangkaan. Di perilaku ekonomi dan kesejahteraan sosial, ya, dengan topik kelangkaan. Oke. Nah, di sini juga tujuan pembelajaran setelah yang harus kalian dapatkan setelah mempelajari ini adalah peserta didik mampu memahami pengetahuan ilmiah tentang konsep kelangkaan, faktor-faktor penyebab kelangkaan dan dampaknya, ya. Dan yang kedua, peserta didik dapat melakukan menganalisis kelangkaan dan membuat langkah-langkah solusi pemecahan masalah. Dan yang terakhir, melalui diskusi dan presentasi, peserta didik dapat menjadikan hasil analisa kelangkaan di lingkungan sekitar serta solusi ilmiah untuk memecahkan masalah yang diberikan dengan Jadi nanti kita akan menyimak materi, kita akan memecahkan satu masalah, ya, yaitu tentang dengan topik kelangkaan, ya. Jadi kalian nanti akan berdiskusi berkelompok dan mempresentasikan hasilnya. Setelah itu kita sama-sama membuat kesimpulan dan refleksi hasil pembelajaran hari ini, ya. Jadi untuk mempelajari materi kelangkaan ini banyak manfaatnya, ya.
Jadi kita tahu di lingkungan kita apa yang langka, ya, apa yang langka, dan kita bisa mencari solusinya untuk memecahkan kelangkaan ini, ya. Nah, jadi sebelum memulai pembelajaran juga silakan, ya, saya akan kirim link Google Form, ya, tentang soal diagnosis kognitif dan non kognitif, ya. Saya tujuannya ingin mengecek kesiapan belajar kalian dan sejauh mana kalian memahami tentang materi kelangkaan. Oke, jadi saya akan kirim ke grup WhatsApp. Jadi silakan keluarkan HP-nya, dibuka WhatsApp-nya, dibuka grup kelasnya. Di situ saya sudah mengirimkan link Google Form untuk kalian isi, ya. Jadi silakan diisi. Sudah bisa dibuka? Baik, sudah ada 5 yang jawab. Silahkan yang lainnya yang belum untuk segera menyelesaikan soalnya, ya. Udah belum dikat, ya. Sudah semua? Ada yang punya kendala? Sudah, ya? Oke, sudah beberapa jawab, ya. Jadi tadi ada tanda senyum juga kan ya soalnya, ya. Apakah perasaan Anda hari ini gitu. Ternyata 10 ekor wisata kali ini sebagiannya menyenangkan dan 38%-nya itu biasa aja takut dan perasaannya. Dan ada yang lagi sedih juga, ya, yang lagi sedih, dan ada yang lagi bahagia juga. Jadinya memang bercampur, ya,
campur perasaannya semuanya. Dan di bawahnya ada proses kognitif. Jadi saya untuk mengetahui pemahaman kalian sejauh mana ya, Pak. Jadi hasilnya dibuat untuk melihat kemampuan kalian sejauh mana. Baik, ya kita lanjut ke materi. Apa sih itu kelangkaan? Ada yang tahu apa sih itu kelangkaan? Ya, atau kalian pernah nggak membeli barang ya, tapi barang itu tidak ada di lingkungan daerah kalian? Contohnya apa? Apa? Gas. Selain gas apa lagi? Minyak apa? Minyak goreng ya, kemarin kita sempat krisis minyak goreng langka ya. Terus apa lagi? Gas, minyak goreng, apa lagi? BBM. Ada yang membawa motor mungkin ya? Mau ke pom bensin, SPBU habis bensinnya ya. Ada juga BBM. Ada lagi? Ya mungkin kita contohkan 3 itu. Nah, ada nggak kalian solusinya setelah mengalami kelangkaan itu? Ya, contohnya tadi yang pertama BBM. Berarti kan kalau nggak ada BBM, motornya pasti mati ya, nggak bisa hidup ya, nggak bisa jalan. Solusinya apa yang dilakukan? Menggunakan kendaraan umum. Ya, pakai angkot ya, jalan kaki kalau bisa dekat ya, sepeda. Ada yang mau sepeda? Nah, tadi BBM, sekarang gas tadi ya. Gas, solusinya ada nggak? Ada, gimana? Pakai kayu bakar. Oke, ada lagi? Ya? Makannya beli. Ada lagi? Gas ya. Nah ini gas. Ini agak susah nih. Minyak goreng ya. Misalkan orang tua kalian atau kalian yang sudah bisa masak, nggak ada minyak, gimana solusinya? Direbus, kalau nggak dikukus ya, dibakar katanya. Ada lagi? Ya. Nah, dari pertanyaan pemantik itu, jadi apakah kalian bisa menjawab apa itu kelangkaan? Ya. Kondisi di mana kebutuhan manusia tidak tercukupi. Oke, 100 ya, tangan. Ya, memang betul ya. Jadi kelangkaan itu di mana kebutuhan manusia yang tidak terpenuhi, karena manusia itu mempunyai sifat yang tidak pernah puas ya, yang tidak pernah puas. Jadinya misalkan kalian punya uang 1 juta, mungkin bahagia ya, tapi pasti kalian pengen yang lebih besar lagi, pengen yang dari 5 juta ke 10 juta ke 100 juta, mungkin 1 miliar ya. Udah punya 1 miliar, maka pengen lagi, nambah lagi. Jadi memang kodratnya mungkin manusia itu tidak pernah puas ya. Jadinya terjadilah kelangkaan. Ya, kita amati video yang ada di bawah ini. Oke, tolong disimak. Desa Tapian, Kecamatan Tapian, Kabupaten Kabupaten Persik yang diberikan oleh penanggulangan bencana BPBD daerah Kabupaten. Bahkan nanti sudah dilakukan terakhir ke Kecamatan Persik dapat mencari penanganan. Sejumlah warga desa Tapian, Kecamatan Tapian, Kabupaten dan bergegas menyertai anggaran sedikit dan alat-alat adanya untuk keluarga emosi.
untuk menyebabkan air bersih bantuan pada penanggulangan bencana adalah BPBD Kabupaten Pelabuhan. Sebanyak 400 liter air yang dibawa BPBD Kabupaten Pelabuhan kudus dengan saja. Warga sudah berjam-jam lamanya untuk mengatur air karena semua warga sudah menerima. Siapa yang menetapkan kesulitan mendapatkan air bersih? Rencananya bantuan air bersih ini akan terus dilakukan. Bapak juga berharap hujan segera turun agar tidak lagi kesulitan air bersih. Dari Kabupaten Banten, Iskandar Nasution Anus melaporkan. Ya, kita lihat setelah mengamati video tersebut, ada pertanyaan nih, video tersebut sedang menjelaskan apa? Air, ya. Di mana kejadian tersebut? Ya, ada Fakia di sini. Dan ya, tahu Fakia di mana? Ya. Oke, amati lagi gambar yang ada di depan. Ya. Nah, ada pertanyaan lagi. Apa yang kalian lihat? Tangki gas, ya. Nah, apa penyebabnya? Ya, kelangkaan gas. Penyebab kelangkaan gas kenapa? Ya, pemborosan penggunaan gas. Ada lagi? Ya, ya. Nanti dampaknya iklan kalian pasti akan meningkat, ya. Gitu. Ada yang bisa menambahkan lagi? Gas, kenapa angkat? Ya, jadi bagus ya jawabannya. Karena pemakaian gas ya tinggi ya. Mungkin lagi ada musim lebaran, mungkin masak-masaknya kan makin banyak ya. Kita memerlukan gas yang lebih dari biasanya. Jadinya stok yang biasanya ada itu habis ya. Dampaknya tadi ya, harganya akan meningkat ya karena kelangkaan itu. Ya, jadi tadi saya tanya kelangkaan, pengertiannya apa? Sekarang saya akan menjelaskan pengertiannya. Tolong sama Cantika, tolong dibaca yang ada di depan. Pengertian kelangkaan apa? Ya, jadi kelangkaan adalah kondisi di mana manusia memiliki sumber daya ekonomi atau alam yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Dan di sini ada faktor-faktor penyebab kelangkaan. Ya. Jadinya yang pertama ada perbedaan letak geografis. Ya. Ada yang bisa mencontohkan kenapa faktor perbedaan letak geografis bisa menyebabkan kelangkaan? Ada? Ya. Tanah yang kering susah mendapatkan air, ya. Contohnya di mana tanah yang kering? Di padang pasir, benar ya? Di padang pasir. Padang pasir biasanya ada di daerah Timur Tengah, ya, banyak kan? Tahu kan padang savana ya, pasir semua, panas semua. Bisa nggak kita nanam padi di sana? Bisa ya, karena kurang air di sana.
Gitu. Kalau misalkan kaktus bisa di sana? Bisa. Ya, karena kaktus tidak perlu untuk tumbukan terlalu banyak lagi. Nah, yang kedua faktornya pertumbuhan penduduk, ya. Pertumbuhan penduduk, jadinya dengan meningkatnya jumlah penduduk berarti kebutuhan juga akan meningkat, ya. Karena biasanya porsinya misalkan 1000, misalkan gas kayak gas lah, misalkan 1000 gas, karena penduduknya meningkat, jadinya porsi yang biasa 1000 gas, 1000 tabung gas ini tidak cukup, ya. Jadi butuh penambahan. Nah, oleh karena itu terjadilah kelangkaan. Yang ketiga adalah kemampuan produksi, ya. Jadi di sini kemampuan produksinya misalkan di sini ada membutuhkan apa contohnya? Tusuk sate katanya, ya, tusuk sate. Kalau misalkan modalnya kurang, apakah kemampuan produksinya bisa banyak nggak? Tidak, ya. Jadinya banyak faktornya untuk kemampuan produksi, dari modal, dari sumber daya alam, dari sumber daya manusia, ya, dan banyak lainnya. Misalkan tadi tusuk sate katanya, kalau misalkan bambunya sedikit di kita, berarti kan produksi kita tidak bisa banyak juga, ya, karena keterbatasan sumber daya alam. Nah, selanjutnya adalah perkembangan teknologi. Kenapa perkembangan teknologi bisa menjadi faktor penyebab kelangkaan? Ya, jadi di negara yang teknologi maju lebih cepat memenuhi kebutuhan masyarakatnya karena adanya teknologi. Ya, jika di negara berkembang teknologi bisa jadi belum maju. Ya, jadinya kita lebih lambat. Contohnya tadi saya contohkan Alifan menjawab tusuk sate, ya. Mungkin karena teknologi kita belum hebat, pembuatan tusuk sate itu kan mungkin satu-satu, ya. Satu-satu itu membutuhkan waktu yang lama. Beda dengan yang mempunyai teknologi yang tinggi. Itu bisa jadi satu kali pembuatan bisa jadi 100 tusuk, ya. Beda dengan yang manual. Nah, itulah kenapa perkembangan teknologi berpengaruh terhadap kelangkaan. Yang terakhir, yang kelima adalah karena bencana dan konflik, ya. Di sini di lingkungan kita pernah ada bencana enggak? Ada. Bencana apa? Tsunami, ya. Apakah kalian merasakan nggak kelangkaan pada saat tsunami ini? Rasakan, ya. Contohnya apa yang susah didapat pada saat itu? Bahan konsumsi, bahan pokok, mau beli beras juga susah, ya. Ada. Nah, dampak dari kelangkaan ini yaitu apa? Yang pertama tadi, ya, jadi menjawab peningkatan harga. Ya, karena harga permintaan dan penawaran tidak stabil, jadinya harga akan meningkat, ya, karena barang itu banyak dibutuhkan orang. Yang kedua, penurunan kualitas hidup, ya. Jadinya dengan kelangkaan juga, kelangkaan hidup, kualitas hidup akan berkurang karena kebutuhan yang biasa kita dapatkan itu tidak sulit, ya, sulit didapatkan. Yang ketiga, kerusakan lingkungan, ya, karena ini eksploitasi ikan misalkan, ya, karena kebutuhannya banyak, jadinya dikeruk semua sama bayi dari kakeknya, neneknya ikan, ya, sampai bayi-bayi ikan dikeruk, jadinya tidak bisa untuk berkembang biak lagi, ya. Nah, yang keempat adalah gangguan ekonomi, ya. Jadi dengan kelangkaan juga bisa mengakibatkan gangguan ekonomi.
kesulitan akses terhadap kebutuhan dasar ya. Jadinya untuk membeli barang dan jasa pun kalian sulit ya karena langka. Meningkatnya kemiskinan ya, yang biasanya dagang nggak ada barangnya, sulit kita mau bikin apa gitu ya. Otak-otak nggak ada ikannya, jadi kita nggak bisa produksi otak-otak. Nah, gitu ya. Munculnya konflik ya, ada gas satu, ini yang kami nih ya. Atau saya beli ini 20.000, saya bayar 50.000 gitu ya. Karena saking langkanya dan degradasi kesehatan masyarakat ya. Jadinya karena bahan pokoknya sulit didapat, kesehatan kalian yang biasanya makan sayur, buah karena langka itu bisa menyebabkan degradasi kesehatannya juga. Ya, cara mengatasi kelangkaan yaitu pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan ya. Terus mengelola teknologi dan inovasi, recycling dan daur ulang ya. Pengendalian pertumbuhan penduduk, mungkin di Indonesia kebijakannya sudah 2 anak kali cukup ya, dan pakai dan yang lainnya. Meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya ya. Mungkin tadi pakai BBM bisa pakai angkutan umum untuk mengefisiensi sumber daya ya, sumber daya alam yang terbatas. Diversifikasi ekonomi ya. Jadi mendorong variasi dalam mengurangi ketergantungan ekonomi. Misalkan kalian biasa makan nasi ya, nasi dari pagi. Kalau misalkan nggak ada nasi, ada nggak alternatif lain? Ada gandum, apalagi singkong, sagu katanya, ubi ya, ya banyak lainnya ya. Ya. Pendidikan dan kesadaran masyarakat ya. Jadinya harusnya ada kita saling mengingatkan juga untuk memaksimalkan sumber daya yang ada ya, yang tersedia untuk tidak terlalu boros. Dan kerjasama internasional, misalkan di kita ada keterbatasan, kita minta nih dari negara lain yang melimpah ya untuk memenuhi kebutuhan yang ada di kita ya. Nah, dari materi yang tadi kita jelaskan, ada nggak pertanyaan dari semua itu? Ada nggak? Ada yang masih bingung nggak? Nggak paham berarti ya? Alhamdulillah. Ada yang mau bertanya? Ada? Tentang kelangkaan. Tadi kan ada pengertiannya, dampaknya, solusinya, cara mengatasinya. Ya. Ya. Jadi barang-barang juga dari mana? Tampaknya uang buat beli barang-barang. Oh ya, ya. Karena langka barang itu akan naik harganya, ya pasti itu. Ya. Nah, apa solusinya kalau kita nggak punya uang juga buat membeli barang yang mahal itu? Ya, mungkin salah satunya yaitu diversifikasi ekonomi. Contohnya tadi ya, kalau misalkan beras mahal berarti kita cari alternatif yang lain. Ya, contohnya tadi apa? Ya, ya. Ya, oke. Sekarang kita breaking dulu ya, breaking dulu aja. Pernah ditayangkan video ini? Ya. Jadi kalian fokus nih ya, kita tebak gambar, oke? Fokus nih gambarnya. Fokus dan tidak boleh dilarang bertanya. Oke, ini gambar apa? Penguin. Penguin di mana tinggalnya? Di
nggak ini Queen? Kenapa? Oke, kita dipanggil. Ketika orang tersebut dan ini itu hanya bersama aja ya, yang semangat lagi ya. Tadi videonya diedit ya, belakangnya gajah, depannya bebek ya. Bawahnya pinguin, atasnya tangga gitu. Oke, jadi berdasarkan hasil asesmen awal yang tadi kalian isi, saya akan bagi kalian ke dalam 6 kelompok ya, 6 kelompok, dan satu kelompok bisa diisi kurang lebih 6 orang ya, dibagi 6. Tadi ada 3 tempat, berarti ada 4 kelompok yang 6 orang dan 2 kelompok yang jumlahnya 5 orang, 2 kelompok yang benar. Oke, saya lihat dulu. Diingatkan ya, kelompok 1 namanya, yang di kelompok 1 itu ada Vino, Elsa, Kayla, Natasha, Renita, Nuraini. Ingatkan ya, kelompok 1. Kelompok 2 Abu, Erna, Hilya, Yurita, Melisa, Lela. Kelompok 3 Sarul, Farah, Jelita, Masnia, Nusifa, Vega. Kelompok 4 Jerry, Herada, Nisa, Naila, Eva, Sofia. Kelompok 5 Saifuddin, Hikma, Laila, Rihla, Sipa, dan Siska. Kelompok 6 Dana, Rizka, Alifah, Isa, dan Rita. Ya, sudah ingat barusan nama-nama kelompoknya? Jadi silakan kalian berkumpul sesuai dengan kelompoknya ya. Mejanya bisa disesuaikan. Ayo segera dimulai, bisa dari sekarang. Ini kelompok berapa? Yang dikerjakan ini praktek.
kelompok berapa? Kedua. Oke, ini kelompok empat. Ya. Oke, semuanya sudah betul sesuai kelompoknya ya. Ya. Nah, barusan saya sudah kasih lembar kerja peserta didik ya. Peserta didik dan satu lembar karton. Oke. Nah, kalian bisa lihat prosedur atau arahan yang ada di LKPD ini untuk mengerjakan soal ya. Soal di 4 soal ya, 4 soal di bawahnya. Silakan dikerjakan sesuai gambar yang ada di LKPD-nya masing-masing ya. Semuanya berbeda sesuai dengan hasil asesmen. Jadinya silakan masing-masing kelompok mengerjakan sesuai arahannya saja yang ada di LKPD. Jawabannya digambar di karton yang sudah dibagikan. Oke? Oke. Itu. Ada pertanyaan? Tidak. Jadi silakan kerjakan dari sekarang. Bolehlah kurang lebih 10 menit ya untuk mengerjakan. Silakan. Ya, jawabannya ditulis di karton. Ditulis di gambarnya. Gambarnya? Kalau bisa dilukis silakan ya. Atau diilustrasikan. Ya. Ini deh. Ya, di sini aja di kamar aja. Ya,
Ini mantap nih. Gimana? Kenapa? Langsung jawabannya Ya, langsung jawabannya aja. Ya, langsung langsung aja. Ya. Gimana kata? Oh, suka naik ya jawabannya. Ini kayaknya sih. Oke, 5 menit terakhir.
Ya, sudah kelompok 1. Ada kelompok lain yang sudah kelompok berapa? Kelompok 6, kelompok 1 dan 6. Baik, waktunya 2 menit, 1 menit lagi ya. Kelompok 1. Tadi saya bagi ada yang kelangkaan air, listrik, gas,
BBM, cabai, pupuk ya, dan banyak lainnya. Baik semuanya, tinggalkan alat tulisnya dulu semuanya. Duduk santai, tegak, bisa. Ya, kayaknya udah mulai tinggi deh pemikirannya. Jadinya kita lakukan teknik STOP ya. STOP fungsinya untuk apa? Jadi kalian yang sudah mungkin ya sudah membuat supaya lebih fokus kembali. Oke? Jadinya silakan duduk tegak ya. Duduk tegak semuanya. Duduk tegak, tangan di paha. Simpan di paha ya. Mulai relax, bangunnya relax, enggak duduk siap ya. Relax, pejamkan matanya. Langsung mau ngapain? Ya, pejamkan matanya. Ambil nafas yang dalam. Nafas buang dari mulut ya. Observasi tubuh kalian dari dekat dalam tubuh kalian, suara nafas kalian, ya. Coba tarik nafas lagi, aliran darah yang mengalir ke seluruh tubuh dirasakan, jantungnya dirasakan, ya. Oke, tarik nafas lagi. Nafas lagi ada perbedaannya apa bisa melaksanakan Apa itu? Oke ya. Siapa kelompok yang berani maju lebih dulu? Kelompok satu terlebih dahulu. Silakan maju semuanya di depan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tugas observasi tentang kelangkaan listrik. Apa sih penyebab kelangkaan listrik? Penyebab kelangkaan listrik yaitu penggunaan listrik yang berlebih, lalu harga listrik yang meningkat, dan PLN mengalami masalah atau gangguan. Jadi yang pertama, jelaskan yang di gambar tersebut. Yang di gambar tersebut menggambarkan tentang orang yang menggunakan lilin karena kekurangan listrik atau listrik padam. Nah, di sini di gambar tersebut menjelaskan tentang kelangkaan listrik sehingga masyarakat menggunakan lilin
kelompok enam akan mempresentasikan bersama pendek dengan topik kelangkaan pupuk. Kelangkaan pupuk, ya. Terus di sini ada gambar kelangkaan pupuk. Jelasin dong gambar di sini dengan kita masuk dalam kelangkaan pupuk. Terus ini ada kurangnya. Tuliskan penyebabnya. Kurangnya produksi, naiknya kebutuhan, dan kurangnya Selanjutnya bagaimana cara menjaganya? dengan mengoptimalkan pembuatan dan penggunaan pupuk organik. Jelaskan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Gagal panen, hasil panen tidak optimal, penurunan pendapatan petani, dan meningkatnya persentase pupuk. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi Ada yang wabarakatuh. bertanya nggak? Ketika padanya, wah ini juga pasti. Di pertanyaan ketiga barusan kenapa pupuk bisa langka? Karena kurangnya pasokan dari distributor. Karena pupuknya Kenapa pupuk lagi? Assalamualaikum warahmatullahi Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari topik kelangkaan gas. Pertama, jelaskan cara menyiasat dengan berlaku sedang menggunakan gas karena kelangkaan gas. Tuliskan penyebabnya. Ketiga, konstruksi orang bagaimana cara menjelaskan? Ada yang ingin bertanya? Kenapa gas bisa langka? Intinya konsumsi oleh masyarakat Indonesia. Dan bagi yang lain, sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ada turunin dulu tangannya semua. Ya. Jadi,
Oke, silakan duduk dulu di sesuai kelompoknya masing-masing. Ya, jadi tadi baru 3 kelompok ya mempresentasikan hasilnya. Untuk 3 kelompok lagi ya mungkin akan mempresentasikannya di pertemuan yang akan datang. Ya, tadi saya sudah nilai masing-masing kelompok juga, jadinya hanya untuk nilai presentasinya saja nanti ya. Saya sudah bagus, jadinya mohon maaf karena waktunya ternyata mau habis ya. Jadinya jangan sedih, saya ikut sedih juga. Ya. Ya. Udah bagus tadi saya keliling ya, semuanya sudah memenuhi kriterianya. Ya, jadi kita bahas dulu yang tadi 3 kelompok. Yang pertama tentang listrik, yang kedua untuk yang ketiga gas LPG ya. Tadi yang listrik kenapa bisa marah ya, karena penggunaan listrik ya berlebihan ya, seperti itu. Tadi tentang pupuk ya, tadi ada pertanyaan yang cukup bagus juga, katanya kenapa kalau misalkan pupuk gak ada bisa gak ada panen ya. Kenapa tadi ya, karena mungkin atau padi itu atau tumbuhan membutuhkan pupuk untuk pertumbuhannya ya. Jadi kalau nggak ada pupuk mungkin pertumbuhannya akan tidak kurang baik lah ya. Jadinya gagal panen lah ya terjadi. Sama kayak kita, kalau asupan kita belum tercukupi ya atau vitaminnya, kita juga mungkin tumbuh kembang tidak sesuai dengan sesuai dengan yang biasanya. Ya, jadi tadi bagus kelangkaan ya. Jadi kalian ada kelangkaan, bisa faktornya kenapa, dan kalian juga bisa mencari solusinya untuk menjawab problem atau masalah yang sudah diberikan ya. Jadi sudah cukup baik semuanya ya, meskipun ini jadi agak sedih karena nggak jadi presentasi ya, pas terjadi pertemuan selanjutnya. Nah, mungkin dari ketiga tadi dari pertanyaan yang sudah dijawab oleh kalian, ada nggak kendala atau pertanyaannya? Yang ada pertanyaan nggak tentang hal yang tadi diberikan? Sudah paham semua? Siap. Ya. Kalau sudah siap ya, berarti kan sudah mulai paham semuanya. Ya. Nah, sekarang kita buat kesimpulan bersama. Ya, kesimpulan atas pembelajaran hari ini. Ada nggak yang bisa menyimpulkan dari tadi, dari awal kita belajar, kita membahas tentang apa? Ya, ada yang bisa mewakili? Jadi kita mau mewakili kesimpulan dari pengertian kelangkaan sampai ke solusinya. Oke, silakan. Jadi dari kesimpulannya, kelangkaan bisa menyebabkan beberapa faktor. Kelangkaan bisa menyebabkan beberapa faktor. Mulai dari konflik, kemudian kita kehidupan ekonomi. Jadi dari pembelajaran hari ini juga kita bisa tahu gimana sih solusinya. Tadi kan solusinya kita bisa mencari alternatif lain, penampilan
solusinya dan dampaknya seperti apa. Ya. Jadinya sekarang silakan buka HP kalian. Ya, HP-nya dikeluarkan. Ya. Buka HP-nya, buka web browsernya, cari di KHOOT ya, .it, KHOOT ya. Ya. Sudah masuk semuanya? Lalu ada 9 orang yang masuk. Udah coba dicek namanya yang masuk. Tapi bagaimana dengan kalian yang masuk? Yang di atasnya adalah tulisan play. Klik play-nya nanti masukkan game pinnya. Ada kendala? Ada? Sudah? Ayo, sudah masuk. Baru ada 22 yang sudah masuk.
Lupa. Ayo. Dua enam. Dua lagi. Ya, udah bisa dimulai. Udah bisa dimulai. Ya, jadi nanti kalian lihat soalnya yang ada di depan ya. Ada soal dan jawabannya ada di depan. Membentuk pilihan ganda ya. Di handphone kalian nanti akan keluar hanya warna saja dan lambang segitiga, kotak, bulat, sama trapesium biasanya ya. Hanya diklik sesuai yang ada di depan jawabannya ya. Jadi soal dan jawaban ada di yang dilayangkan di proyektor, enggak di HP kalian ya. Jadinya silakan fokus ke depan untuk melihat soalnya. Oke, bisa dimulai aja ya. Belum Pak. Ya. Jadi nanti ikut gabung dengan temannya. Kalau yang ada telepon. Oke, kita akan mulai. Silakan fokus, ini ada 8 soal. Di sini semuanya. Semua jawabannya. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan kelangkaan dalam konteks ekonomi? Nah, ini jawabannya di HP. Ini soal jawabannya. Ada 8 yang telah menjawab, waktunya 5 detik lagi. 3 detik pula. Ya. 14 orang yang menjawab. Ya. Jadi tak yang pertama. Jadinya kecepatan klik juga itu berpengaruh pada poin. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Pak satu penyebab kelangkaan. Ayo. 3, 2, 1, oke. Apa yang terjadi jika kelangkaan terus berlanjut tanpa adanya solusi? Tunggu atau? Ganti mesinnya aja. Oke, lanjut lagi. Apa menyebabkan persaingan dalam pemasukan dana salah satunya? Pertanyaannya. Ini dinamis amat ya, ya. Ini untuk dan pengabat kalian juga. Contoh barang yang bisa mengalami kelangkaan darah. Kok kayak gini mulu, nggak ada yang dipencet? Aduh, semua bangun ya? Mereka.
Contoh barang kan ya, tadi barang ini barang ya. Jadi kan cahaya matahari sebenarnya. Oh iya, sampai kita lagi. Aku tuh. Saya tadi Tadi kita bersama adalah ayo. Enggak ada Siska yang mana? Oh, itu. Ayo, dua soal terakhir. Anjay jelek. Oke. Ini pasti bos. Ini memang benar-benar. Oh, iya. Pertanyaan terakhir. Penentuan itu pasal 23. Pak, gimana tadi? Ya, pastinya. Nanti tunggu sinyalnya ada. Kita lihat pemenangnya. Nanti kita kembali di kesempatan yang lainnya. Kita main dengan metode lain lagi. Nah, sekarang kita merefleksikan hasil pembelajaran hari ini ya. Jadi refleksi itu sebetulnya ketika kalian mengerjakan kegiatan ya, harus wajib kalian melakukan refleksi setelah melaksanakan kegiatan itu. Apalagi di kegiatan pembelajaran ya. Saya ingin aja ya kalau menjawab. Jadi bagaimana perasaan selama pembelajaran hari ini? Yang kedua, apa yang sudah dipelajari pada pertemuan hari ini? Bagaimana yang benar-benar paling sulit dalam pelajaran ini? Gak ada. Dan tantangan apa selama kegiatan pembelajaran yang bisa digunakan lagi untuk pembelajaran yang mendatang? Nonton film sudah sering ya. Ini mungkin menyenangkan. Jadi kalau misalkan pertemuan selanjutnya kita buat yang lebih menyenangkan lagi ya. Masuk kabur. Ya, sekarang minggu pertemuan selanjutnya ya. Selain tadi ada presentasi 3 kelompok lagi, kita juga akan membahas tentang permintaan dan penawaran ya. Permintaan dan penawaran. Apa itu permintaan? Permintaan.
minta keinginan atau permintaan produksi dari konsumen ya. Oke. Jadinya minggu depan selain presentasi kita akan membahas tentang apa itu. Baik, terima kasih. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Ya, semoga nanti kedepannya kita bisa lebih menarik lagi, lebih menyenangkan lagi dengan metode-metode pembelajaran yang akan datang di materi permintaan dan permintaan. Ya. Jadi silakan sebelum kita menutup pembelajaran, silakan teman-teman membaca doa terlebih dahulu. Baik. Siap. Mengakhiri pembelajaran, mari kita bersama-sama baca angka. Jadi siapa pelajaran selanjutnya setelah pelajaran ini? Oh, sekarang nanti lanjut setelah dimakan ya. Ya. Oke, mungkin dicukupkan sekian. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi. Dan tentu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.